Apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan itu datang membawa keberkahan. Laqad aqbala ilaikum sahru ramadana bil barakati wa rahmati wal maghfirah. Sudah datang kepadamu satu bulan yang membawa keberkahan, rahmat dan maghfirah. Dalam bahasa Arab, kata berkah itu berasal dari kata baraka, dan itu biasanya dinisbahkan kepada unta yang menelungkup, kemudian cukup lama menelungkup di tempat itu. Biasanya mereka menelungkupkan kakinya dengan menyimpan babaknya lebih dahulu, kemudian kakinya mereka tekuk. Sehingga karena babaknya yang dirapatkan ke atas tanah itu, maka baba unta itu juga disebut burkah. Lalu unta itu menetap lama di satu tempat. Orang-orang Arab biasanya menampung air hujan. Karena mereka seringkali kekurangan air, mereka bangun satu tempat persegi biasanya dari tumpukan tanah yang sangat padat untuk menampung curahan air hujan. Karena kalau air hujan itu tidak ditampung, dia dengan segera diserap oleh padang pasir dan hilang. Tempat penampungan air hujan itu disebut birkah. Satu kata juga dari kata barokah. Nah, setelah itu kemudian orang Arab menggunakan kata barakah dengan fathah untuk menunjukkan manfaat yang terus menerus. Kalau ada satu hal yang mendatangkan manfaat yang terus menerus, manfaatnya itu tidak cepat habis. Tidak habis seperti habisnya air hujan yang diserap oleh padang pasir, tapi dia menetap dan bisa dipergunakan untuk terus menerus. Itu mereka sebut itu sebagai berkah atau barakah. Setelah itu berkah juga berarti kemuliaan. Yang mendatangkan kemuliaan disebut membawa keberkahan. Karena itu dari kata barokah itu kemudian kalau ditambah tak jadi tabarokah, itu berarti maha mulia. Dan itu hanya dinisbahkan kepada Allah saja. Seperti dalam kata tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un di dalam surat Yasin. Maha mulialah Allah. Sebetulnya Allah adalah zat yang menaburkan kemuliaan. Barakat itu dinisbahkan kepada Allah. Allah lah yang mendatangkan keberkahan itu kepada kita. Dan apa yang sudah Allah berkati, berkat itu menetap pada kita dan kemudian mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dianjurkan untuk memohonkan keberkahan buat rezeki yang akan kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkatilah apa yang telah kau rizkikan kepada kami. Kita ingin rezeki kita itu diberkati, memperoleh berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dianjurkan agar memulai pertemuan, atau kalau kita bertemu dengan sesama muslim, kita bukan saja menyebarkan salam, rahmat, tetapi juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraanlah bagi kalian. Begitu pula kasih sayang Allah dan keberkahannya semoga dilimpahkan kepada kalian. Selanjutnya barakah kemudian diartikan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan yang dimaksud dengan barakah adalah al-khairat an-namiyah, artinya kebaikan yang terus-menerus berkembang, kebaikan yang terus-menerus berlimpah. Kata namiyah itu berasal dari kata nama, yakni dalam bahasa Arab modern tanmiyah itu artinya development, pembangunan. Jadi al-khairat an-namiyah adalah kebaikan yang terus-menerus berkembang, terus-menerus berlimpah, terus-menerus bertambah. Dan itu kita sebut sebagai barakah. Barakah itu tidak menunjukkan jumlah sesuatu secara kuantitatif. Ya. Tidak dikatakan rezeki itu penuh berkah karena rezekinya banyak, keuntungannya berlimpah. Tetapi rezeki itu dikatakan penuh berkah karena kebaikan dari rezeki itu berlimpah terus-menerus, bertambah terus-menerus. Misalnya Nabi menjelaskan kata barakah dengan satu peristiwa. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membawa uang 2 dirham ke pasar. Beliau bermaksud untuk membeli pakaian barunya. Sebelum masuk ke pasar, beliau menemukan seorang amat, seorang budak belian perempuan sedang menangis di pinggir pasar itu. Ketika Rasulullah menegurnya apa yang terjadi, budak belian itu mengadukan penderitaannya bahwa ia disuruh tuannya untuk belanja di pasar dan uangnya hilang. Lalu Rasulullah berikan uang 1 dirham baginya. Dan beliau masuk ke pasar, beliau beli pakaian dengan 1 dirham itu. Kata Rasulullah, kalau begitu saya antar kamu untuk menemui majikan kamu, majikan tuan kamu. Rasulullah antar budak belian itu. Di dalam Kebar Janji itu yang sering kita baca, Rasulullah digambarkan orang yang sangat rendah hati. Karena Rasulullah itu tidak malu untuk berjalan bersama budak belian. Manusia yang dianggap paling hina di tengah-tengah masyarakat, itu beliau mau. Dalam peristiwa itu pun beliau mengantar budak belian itu, kemudian datang ke rumah majikannya. Beliau mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban dari dalam. Rasulullah ucapkan 2 kali, tidak ada jawaban. Ketiga kali, baru ada jawaban dari dalam. Rasulullah bertanya, mengapa kamu jawab salamku dengan sangat terlambat? Kata yang punya rumah, kami tahu ya Rasulullah bahwa itu salam engkau, dan kami menunggu supaya engkau mengucapkan salam itu 3 kali. Supaya kami penghuni rumah diberkati dengan salam kamu sampai 3 kali. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, kasih sayang Allah dan keberkahannya dilimpahkan kepada kamu. Itu doa Rasulullah itu luar biasa. Kalau itu mereka tunggu sampai Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Rasulullah beritahukanlah bahwa apa yang terjadi pada budak itu. Lalu karena terharunya, orang yang punya budak itu berkata, ya Rasulullah, di hadapan engkau aku ingin engkau saksikan bahwa budak itu merdeka karena Allah. Saya bebaskan dia karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud syukur dan beliau berkata, belum pernah aku menemukan uang 2 dirham yang penuh berkah seperti uang ini. Karena berkat uang 2 dirham ini, orang yang berduka cita dapat dihibur, orang yang telanjang dapat diberikan pakaian, dan budak belian dapat dibebaskan dari perbudakannya. Jadi uang itu hanya 2 dirham, tapi itu dianggap Rasulullah uang yang penuh berkah. Jadi sesuatu itu disebut penuh berkah bukan karena jumlahnya, tetapi karena kebaikannya yang berlipat ganda. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ya aminallah. Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdullah. وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kunuzul hikmah, kunuzul ma'rifah. Mengambil hikmah dan ma'rifat dari perbendaharaan tak terkira, perenungan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan riwayat dari para teladan alaihim afdhalut tahiyati wat taslim. Bulan suci Ramadan, bulan jamuan ruhaniyah pada saat yang sama. Dalam tasawuf, dalam irfan, ada 3 tahapan yang sering dijadikan tahapan umum dalam suluk, dalam sair wa suluk, yaitu takhliyah, tahliyah, dan tajliyah, atau tahalli, dan tajalli. Takhalli itu berarti pengosongan, peniadaan, dikosongkan. Kata para sufi, tahap pertama dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan diri kita, mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Jadi itu takhliyah, kita kosongkan. Baik lahiriah kita bersihkan maupun batiniyah, membersihkan pikiran dan lain sebagainya. Itu sendiri sebuah perjalanan atau tirakat yang ditempuh, yang dijalani, yang sangat tidak mudah. Yang kedua adalah tahliyah. Tahliyah ini ketika setelah dibersihkan, dikosongkan, lalu diisi. Nah, kata mengisinya digunakan kata tahliyah, yaitu menghiasi. Setelah membersihkan, kemudian masuk bagian menghias. Baru yang ketiga tajalli, yaitu manifestasi, perwujudan. Setelah dibersihkan, dihias, barulah sifat-sifat, isim, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mewujud dalam diri manusia. Itu pembahasan tersendiri tentang takhalli, tahalli, dan tajalli. Bulan suci Ramadan adalah bulan kita mengosongkan diri itu. Selain kita mengosongkan perut kita, melaparkan diri kita, kita juga wajib menjaga diri kita dari tidak jatuh pada dosa. Kita membersihkan diri kita di bulan suci ini. Bahkan berusaha menjaga pikiran kita juga. Jadi ada takhalli di situ. Pada saat yang sama kita juga tahliyah, kita menghias. Kita menghias bulan suci ini dengan bangun di waktu sahur, beristighfar, beribadah, dengan qiyamnya, dengan salat-salat sunnahnya, dengan bacaan-bacaan ayat sucinya, dengan berbagi pada sesama, mendatangkan kebahagiaan dan seterusnya. Itu hilyah, hiasan. Kita akan bincangkan selama bulan suci ini insyaallah hiasan-hiasan bulan suci Ramadan itu. Yang menarik di dalam Al-Quran, kata hiasan itu digunakan pada pakaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 dan surah An-Nahl ayat 14 tentang bagaimana pakaian itu menghias kita. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak Adam, kami turunkan untuk kalian pakaian supaya kalian tutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan. Lalu ada kalimat walibasut taqwa dzalika khair, dan libasut taqwa itu yang paling baik. Ada yang disebut dengan pakaian ketakwaan. Apa itu yang dimaksud dengan pakaian ketakwaan? Insyaallah kita akan bincangkan di waktu yang akan datang lebih banyak lagi tentang libasut taqwa ini. Kali ini sebuah riwayat dari baginda Nabi SAW diriwayatkan dalam Kanzul Ummal dari Syekh Muttaqi Al-Hindi, hadis nomor 41.210. Sebuah riwayat, man labisa thauban yubahi bihi liyarahun nasa
lam yanzurillahu ilaihi hatta yanza'ahu. Ini tentang pakaian sebagai hiasan itu. Barang siapa yang mengenakan pakaian yang dia kenakan pakaian itu dengan niat supaya dilihat oleh manusia. Jadi dia memang sengaja memilih pakaian tertentu dengan niat supaya dilihat oleh manusia, apa yang mungkin dalam sholat kita sebut riya, dalam riwayat ini liyarahun nas, supaya manusia melihatnya. Lam yanzurillahu ilaihi hatta yanza'ah. Allah Ta'ala tidak akan melihat hamba itu. Allah Ta'ala tidak akan memandang hamba itu. Dalam banyak penafsiran kata para ulama, Allah Ta'ala tidak menurunkan rahmatnya pada hamba itu hatta yanza'ahu, sampai ia menanggalkan pakaian itu. Dan ini pakaian dalam berbagai bentuknya. Secara niat, kalau kita mengenakan pakaian itu yang mestinya menghias dalam tanda petik, nanti kita bahas lebih jauh, yang mestinya menghias itu kita kenakan supaya manusia melihat apa yang kita kenakan. Ya, supaya kita riya mungkin di hadapan manusia dengan pakaian kita itu. Allah Ta'ala tidak akan melihat hamba itu, tidak akan memandang hamba itu hatta yanza'ahu, sampai ia menanggalkannya. Ini riwayat barangkali saudara yang sebetulnya masuk dalam keseharian kita. Setiap hari kita mengenakan pakaian, setiap hari kita keluar rumah, di dalam rumah, dan lain sebagainya. Pakaian menjadi kebutuhan primer kita, sandang, pangan, dan papan. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahkan dalam mengenakan pakaian pun hati-hati niat itu. Jangan sampai pakaian yang kita kenakan supaya kita dilihat manusia, dikomentari manusia. Niatnya itu ya liyarahun nas, supaya manusia memperhatikan pakaian yang kita kenakan. Ternyata menurut baginda Nabi SAW dalam Kanzul Ummal ini, lam yanzurillahu ilaihi hatta yanza'ah. Allah Ta'ala tidak akan memandang pada hamba itu. Dan pandangan Allah Ta'ala adalah rahmat, sampai ia menanggalkan pakaian itu. Bahkan pada berpakaian pun, niat kita mestilah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena ingin dipandang atau dipuji manusia. We start with something small. Dan sebetulnya there is no such thing as something small. Kalau kita anggap pakaian kita sesuatu yang kecil, kita mulai dengan yang kecil, tapi sesungguhnya tidak ada perkara yang kecil. Semua perkara besar dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.